Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran mata kuliah mobile programming. Hari ini kita akan membahas untuk pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita akan masuk ke pengenalan widget, kemudian beberapa form akan kita buat di pertemuan 3 ini. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah mengenal widget dan fungsinya. Poin 1. Kemudian pemisahan widget ke dalam fungsi-fungsi. Ya, agar kode mudah dibaca dan dikembangkan, akan lebih baik kita widget-widget yang digunakan dipisahkan ke dalam sebuah metode atau function tertentu. Misalnya pada produk _form.dart terdapat widget seperti text field dan button. Kemudian pada widget tersebut kita akan pisahkan ke dalam metode tersendiri di dalam kelas sehingga menjadi script yang ada di modul halaman 59 ini ya. Nah, silakan kalian buat dulu berarti di dalam file project kalian sebuah file Dart baru dengan nama produk_Dart. Baik, kita buka dulu project yang kemarin sudah kita buat. Nah, di sini sudah saya jalankan juga emulatornya ya. Jadi, penggunaan emulator Android ini memang berat di awal, tapi kalau kita sudah menjalankannya, itu untuk yang running selanjutnya itu biasanya lebih ringan dibandingkan dengan running yang pertama kali kita jalankan. Jadi harap sabar ya untuk menjalankan atau mencoba menggunakan emulator Androidnya. Nah, ini yang kemarin kita sudah buat. Terakhir kita buat sampai pembuatan raw widget ya. Tampilannya seperti ini untuk raw widget. Berarti kita akan buat sebuah file Dart baru dengan nama produk_form.dart. Nah, kita buat di dalam library ini ya, lib ini ya, folder lib ini kita buat new file. Kita beri nama produk_form.dart. Nah, kita ketik codingnya seperti yang ada di halaman 59 ini sampai halaman 60 ya. Ini terakhir nih, baris ke 52. Nah, silakan kalian ketik dulu ya untuk pembuatan produk_form.dart. Baik, setelah kita sudah mengetik semua yang ada di modul ya dari halaman 59 sampai dengan 60 ini, untuk membuat form produk ya, kelas produk form. Nah, kita coba jalankan. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ada form produk, kode produk, nama produk, dan harga, kemudian ada tombol simpan. Ya. Nah, ini produk form Dart-nya sudah kita tulis sesuai dengan yang ada di modul ya. Ketikan codingnya. Nah, di sini kita panggil beberapa kolom ya. Kolom itu pertama ada textbox kode produk. Nah, berarti tampilan di sini textbox kode produk. Kemudian textbox nama produk, kemudian ada textbox harga, dan terakhir adalah tombol simpan. Nah, ini kita buat di function yang terpisah nih. Nah, ini function yang terpisah untuk yang textbox, kode produk, nama produk, harga produk, dan terakhir adalah tombol simpan. Nah, ini tombol function-functionnya nanti kita panggil di dalam body yang ada di widget ini. Oke, nanti kita panggil berarti di main Dart-nya. Diimport dulu seperti biasa, seperti sebelumnya kita import dulu package Flutter VS Code garis miring produk_form.dart. Nah, ini adalah penamaan yang ada di dalam Dart-nya ya. Nah, kemudian kita panggil di sini bagian home-nya. Nah, ini diganti menjadi nama kelasnya. Nama kelasnya adalah produk form. Nama kelas itu yang ada di produk_form.dart yang ada di bagian
Nah, ini yang paling pertama di atas. Ini nama kelas. Nah, ini kita panggil di home-nya ini. Nah, pada saat kita save, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Ada judulnya, ada pengisiannya untuk kode produk, nama produk, harga, nah kemudian ada tombol simpan. Oke ya. Kemudian kita buat untuk tampilan detailnya ya. Di sini membuat detail produk. Poin ketiga. Nah, kita buat detail produk. Berarti kita buat dulu sebuah file Dart-nya lagi dengan nama produk underscore detail titik Dart. Ya. Folder produk underscore detail titik Dart. Berarti kita buat sebuah ini file Dart ini kita masukkan ke dalam folder UI. Oh, berarti kita buat dulu di sini folder baru di library-nya ini, kita tambahkan folder UI ya. Nah, baru di dalam folder UI ini kita buat sebuah file Dart baru dengan nama produk underscore detail. Oke. Baru kalian silakan ketikkan codingannya seperti yang ada di modul ya, halaman 60 ini untuk produk detail nih ya, halaman 60 baris ke 1 sampai 30. Silakan diketik dulu. Baik, setelah kita sudah membuat file produk underscore detail titik Dart seperti yang ada di modul ini. Nah, sebelumnya yang file produk underscore form titik Dart ini kita pindahkan dulu ya, kita pindahkan dulu ke dalam folder UI ya. Jadi kita tempatkan juga sama seperti file produk underscore detail titik Dart. Nah, berarti ini kita pindahkan dulu, ini close dulu. Nah, kita pindahkan produk underscore form titik Dart ini, kita cut aja, kita copy, paste sini. Oke. Nah, sudah pindah ya ke dalam folder UI. Jadi dalam folder UI itu ada produk underscore detail titik Dart dan produk underscore form titik Dart. Di main Dartnya juga berubah ya harusnya ya. Nah, ini udah otomatis berubah nih, masuk ke dalam folder UI yang sebelumnya tidak ada garis miring UI-nya ya di sini ya. Nah, ini kita save lagi di main Dart-nya. Balik lagi ke produk detail titik Dart. Nah, kalau kita lihat di sini penjelasannya atau tambahan lagi untuk menambahkan beberapa coding di dalam file produk underscore form titik Dart. Nah, beberapa coding yang harus kalian tambahkan itu ada yang pertama adalah codingan ini ya, final kode produk text box controller sama dengan text editing controller. Nah, ini ditempatkan 3 baris codingan ini ditempatkan di bagian baris ke 10 sampai ke 12 nih, di dalam produk underscore form titik Dart. Nah, berarti ini tinggal copy aja nih ya. Ini bisa di copy nih dari modul kalian masing-masing. Nah, kita buka produk underscore form titik Dart. Ini kita tempatkan di bagian setelah kelas underscore produk form state ya. Oke, di bagian di atas override-nya di sini berarti. Nah, ini kita paste aja yang tadi. Nah, 3 controller ini sudah kita tempatkan di sini. Ya, di dalam produk underscore form titik Dart. Kemudian di dalam kelas underscore produk form state extend state produk form. Nah, di atas override
kita tempatkan 3 coding ini ya. Ini kita save dulu. Kita lihat di modulnya lagi. Nah, pada setiap masing-masing text field ya, dari kode barang, nama barang, harga yang telah kita buat atributnya, kita tambahkan juga text editing controller codingannya. Nah, di sini kita tambahkan nih controller .2 underscore kode produk textbox controller. Nah, ini untuk kode produk. Kemudian yang nama produk kita tambahkan ini nama produk textbox controller, dan kemudian untuk harga kita tambahkan ini. Nah, kita tambahkan masing-masing ya. Berarti kita masuk dulu ke file produk underscore form.dart. Nah, di sini ada pertama untuk textbox kode produk. Nah, ini kita copy aja langsung controller yang textbox kode produk. Nah, ini kita copy. Nah, kita paste di sini. Kemudian yang nama produk. Nama produk kita copy ini controllernya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah textbox harga produk. Copy. Nah, kita paste di sini. Nah, untuk tombol simpan, pada saat diklik akan mengirim data inputan dan menampilkan data tersebut pada produk detail yang telah kita buat sebelumnya. Jadi nanti pada saat kita isi kode, isi nama, isi harga, nah pada saat klik simpan, maka akan beralih ke produk detail sesuai dengan isian yang ada di sini, yang sudah kita tik di sini pas kita klik simpan. Nah, berarti kita buat di tombol simpannya ini, kita sesuaikan lagi codingannya. Nih, nah di sini. Nah, ini kan awalnya ya. Belum kita tambahkan lagi codingannya, berarti kita tambahkan codingannya di bagian on press. Nah, ini di dalam kurung awal ini. Ya, kita tambahkan di sini. Nah, ini kita ketik codingannya di on press bagian ini. Nah, kita copy aja dulu yang ini. Oke. Ini parsing data ya, string. Parsing dari string ke integer. Kalau ada tanda seperti ini, berarti ini adalah komentar. Komentar ini tidak mempengaruhi jalannya coding atau jalannya program ya. Ini hanya keterangan aja. Ya, keterangan untuk komentar fungsi dari codingan yang sudah kita ketik ini. Berarti ini codingannya fungsinya adalah memparsing tipe data string menjadi integer untuk satu baris yang ini, untuk harga ya. Nah, baru kita copy lagi yang bagian ini. Nah, ini kita copy semua. Ini enter aja. Nah, ini sesuaikan ya, ini satu baris nih. Oke, jangan sampai ada yang merah. Kalau ada yang error, biasanya ada merah-merah nih di sini bagiannya. Ini garis merah nih, nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini disesuaikan, ini satu baris. Nah, seperti ini. Jadi pembacaan codingannya pas pada saat on press itu artinya pada saat kita klik tombol simpan yang ada di sini, nah maka value-value yang sudah kita input di kode produk, nama produk, harga, nah itu akan diproses di sini nih. Nah, di sini diterjemahkan dulu ke dalam sebuah parameter, ke dalam sebuah variabel kode produk, nama produk, dan harga. Baru nanti dipindahkan ke dalam halaman produk detail dan mengirim datanya. Ya.
dengan codingan seperti ini. Ya, nanti akan ditembak atau dikirimkan ke dalam produk detail. Ya, dengan kode produknya sesuai dengan yang kita tulis di sini, nama produk dan harga. Nah, ini kita simpan. Nah, sehingga keseluruhan kodenya itu kalau kita lihat di mana, di dalam produk underscore form, nah seperti ini, berarti ini harus ditambah nih, import satu lagi di bagian paling atas nih ya, importnya untuk produk detail titik dart. Nah, di sini berarti kita tambahkan nih import package berarti kita nama filenya apa nih, Flutter VS Code, Flutter VS Code ya, kalau saya namanya ini disesuaikan dengan yang ini, garis miring UI garis miring apa produk underscore detail titik dart. Nah, jadi ini kita import dulu package yang nama package-nya adalah Flutter VS Code. Kalau saya sesuai dengan yang punya kalian masing-masing ya. Kemudian ada di dalam folder UI. Kemudian produk detail titik dart. Nih, produk detail titik dart. Kita import. Nah, kita save. Oke. Nah, oke, semuanya sudah kita save. Sesuaikan lagi dengan yang ada di modul ya codingannya. Kalau ada yang keliru ketikannya salah atau yang lainnya disesuaikan lagi. Baru kita coba seperti yang ada di modul nih. Kita isi. Yang kita isi kode produk, nama produk, harga, nanti akan muncul hasilnya. Ya, kita coba ya. Oke, kita coba ya. Misalkan saya menuliskan di sini kode produk B001, nama produknya pensil, harganya 1000. Nah, kita simpan. Nah, ini berhasil muncul. Sebentar ya. Saya coba ulang lagi. Sebentar. Nah, seharusnya di sini nah, ketika kita lihat, kalau kalian lihat ya, di bagian produk detail ini ada bagian yang merahnya nih. Nah, di sini harusnya tidak terjadi ya, seperti ada tanda merah seperti ini. Berarti ada yang error atau ada yang hilang atau ada yang salah di bagian ini. Nah, karena kita menggunakan apa ya, versi yang download terbaru ya untuk Android Studio, bukan Android Studio ya, lebih ke arah Flutter terbaru, maka di sini harus kita tambahkan codingannya. Jadi di modul ini masih belum update. Nah, jadi kita update di sini nih. Codingan yang merah ini kita betulkan atau kita fixkan ya di sini ya, bahasanya ya, kita tambahkan codingan yang betulnya. Nah, caranya kalian sorot nih di bagian kode produknya ini, variabel ini. Nah, di sini ada yang namanya quick fix. Kita klik quick fix-nya. Nah, di sini kalian tambahkan required keyword. Nah, setelah kita tambahkan, tanda merah di bawah kode produknya ini hilang. Sama di bagian nama produk juga begitu caranya. Kita sorot dulu, kemudian klik quick fix, kita tambahkan add required. Nah, harga juga sama berarti. Nah, ini add required. Nah, kita save. Nah, nanti tampilannya seperti ini setelah kita save.
Baru kita coba lagi di sini. Nah, sebentar. Nah, kita ketik kode produk misalkan B002, nama produknya buku, harga 2.500. Kita klik tombol simpan, maka muncul di tampilan detail produk dengan kode produknya B002, nama produknya buku, harganya 2.500. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat di modul kita buat untuk pertemuan yang ketiga ini. Yang terakhir adalah membuat list view product ya. Kita buat sebuah file Dart baru dengan nama product_page.dart. Nah, kita simpan di dalam folder UI lagi. Kita buat berarti di sini file baru product_page.dart. Nah, kita ketik scriptnya seperti di modul halaman 64 sampai 65 ya, sampai 42 ini ya, sampai baris 42. Silakan kalian ketik dulu. Oke, setelah kita sudah ketikkan listingnya atau codingnya seperti yang ada di modul, nah nanti kita pindahkan nih di main Dart untuk pemanggilan produk page-nya. Berarti kita tambahkan di bagian main Dart-nya. Nah, ini ya, import dulu package flutter VS Code _UI product_page.dart. Kemudian kita panggil di sini nama kelasnya produk page ya, di sini nama kelasnya ini produk page, nama dartnya product_page_dart, tapi nama kelasnya kita namakan produk, P-nya besar, page-nya P-nya besar juga tanpa ada underscore. Nah, pas kita save, nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya, data produk, judulnya, kemudian ada kulkas dengan harganya sekian, TV, dan mesin cuci sesuai dengan yang sudah kita input di sini. Oke. Nah, ini adalah materi di pertemuan ketiga. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui WhatsApp grup ataupun japri ke saya. Mohon maaf ya kalau misalkan WhatsApp grup atau japrian kalian yang ingin bertanya itu agak sedikit telat saya jawab ya. Oke, itu aja mungkin materi dari saya untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.